Ada suatu mungkin perubahan gaya hidup juga, kebiasaan masyarakat yang berbelanja tadinya offline kemudian online. Nah ini kalau Mas Bima melihatnya apa yang salah? Apa pemerintah saat ini kurang bisa gercep gitu loh untuk melihat ada satu kondisi, ada satu fenomena terus kemudian bikinlah segera regulasinya. Apa sih sebenarnya yang membuat regulasi ini susah? Apa kurang cepat mereka menangkap ada sesuatu perubahan yang baru ini atau jangan-jangan nggak ngerti lagi nih permasalahannya apa? Iya, jadi sebenarnya lebih membiarkan. Membiarkan. Contohnya begini, kita tuh nggak boleh loh ngatur e-commerce atau ngatur social commerce. Kenapa nggak boleh? Karena menghalangi inovasi digital. Jadi selalu inovasi digital ini adalah anak emas, sehingga semua regulasi boleh di-bypass. Termasuk tadi kalau kita bicara nih ya, misalnya kasus TikTok. TikTok Shop itu pertama kali justru muncul dari salah satu laporan Financial Times ya, satu media besar yang ada di Inggris, itu melaporkan, hati-hati ya, bahwa sosial media ini nanti akan digabungkan dengan platform jual beli. E-commerce. Ya. Dan yang lebih resikonya lagi apa? Mereka bisa membaca algoritma pengguna sosial media. Kita sukanya apa, follow siapa. Bahkan mereka bisa membaca banyak sekali identifikasi pengguna. Nah itu kan sudah nggak sehat nih kalau mereka punya lapak jual beli. Berarti bisa diarahkan dong algoritmanya ke sana. Nah yang berikutnya lagi adalah kita sebenarnya waktu itu udah nyadar nih. Kalau udah sampai seperti itu, nextnya adalah afiliasi perusahaannya. Misalnya ya, yang ada di luar negeri sana, itu bisa menjadikan yang namanya media sosial sebagai jalur impor. Jadi pemerintah tahu ini, karena Project S itu sudah mulai rame kira-kira bulan-bulan Februari Maret pada waktu itu. Tapi sampai sekarang, tadi saya koreksi nih, Permendak 50-nya sampai hari ini itu belum jadi. Belum, masih digodok ya? Belum jadi gitu. Kenapa? Nah itu, karena ada ego di antara kementerian. Ini penyakit kita nih, udah tahu ada masalah nih. Iya, yang satu bilang, sosial media di bawah saya ya, karena Kemenkominfo. Oke. Satu lagi bilang, tapi kan ada perdagangannya. Makanya harus diregulasi di bawah Kementerian Perdagangan. Ya. Ada lagi, gimana soal pajaknya ya? Oke. Ada di Kementerian Keuangan. Oke. Iya. Nanti pembayarannya pakai apa ya? Karena kita tahu nih beberapa penjual misalkan TikTok Shop itu tidak langsung kepada penjual pembeli, tapi via platform. Ya. Berarti kan di situ ada pembayaran. Siapa pembayaran? Ada Bank Indonesia, ada OJK. Ya ini pihak-pihak ini duduk lah gitu. Nah itu yang nggak dilakukan. Belum harmonis ini tampaknya ya? Iya, sehingga apa? Sehingga perkembangan digitalisasinya saya simpulkan ini sudah dalam tahap yang sangat liar. Dan akhirnya digitalisasi kalau kita bilang UMKM go digital. Suruh UMKM dimanapun untuk go digital, kalau persaingannya model seperti ini nggak sehat, nggak akan bisa juga dia dapat 4 miliar jualan online shop. Nah, Bang, kalau tadi sempat Mas Bima singgung bahwa ada import yang langsung dari negara lain kemudian masuk ke sini, kemudian bocor sampai ke sini. Maksudnya itu berarti kalau kita saja tahu harga barang semurah itu berarti memang betul lah. Kayaknya tidak mungkin deh mereka secara legal gitu, murah sekali ini barang apa. Nah itu salah satunya kenapa? Apakah karena kementeriannya tidak harmonis sehingga barang-barang ilegal itu bisa masuk? Atau dibiarkan saja? Atau memang dibiarkan? Ya, itu yang saya bilang tadi, ini memang tata kelola di lalu lintas ini harus diperbaiki segera ya. Itu kriteria itu kan membutuhkan aturan. Kalau sudah aturan maka petugas-petugas di Bea Cukai itu bisa bertindak. Kalau enggak kan nggak bisa. Nah yang kedua juga pemerintah ini harus outward. Kita jangan terlalu menganggap bahwa teknologi itu segalanya lah ya, sudah berubah kita harus ikuti. Di Cina sana itu ada 1,4 miliar penduduk. Kalau mereka punya penduduk 5 kali lipat dari Indonesia, maka kalau dia punya sisa stok 10%, itu 10% itu dia buang ke Indonesia, itu market kita separuhnya terganggu. Nah itu kan berarti kalau dia buang harganya di bawah biaya produksi. Satu. Nah itu kan harus ada upaya-upaya melalui WTO dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kemarin belagak sekali kita tolak nikel dan lain sebagainya, ya ini harus berani juga dong untuk UKM. Masa cuma penambang-penambang aja yang dibela gitu ya oleh pemerintah. Mau dinaikkan nilai tambahnya.
kita kan untuk yang UKM juga harus sama pemerintah. Menteri Perdagangan harus bentuk tim, melakukan diplomasi ekonominya secara internasional, mulai menyatakan kami menolak misalnya ketentuan-ketentuan penjualan langsung dengan kriteria A, B, C, D. Itu bisa diatur. Yang kedua ya seperti yang dibilang oleh Mas Bima tadi, karena digital itu memiliki ekosistem yang lintas dimensi gitu ya, lintas kementerian dan lain sebagainya, kita harus serius nih mencari Menko Ekonomi yang memang punya kemampuan koordinasi yang hebat. Kalau enggak, rugi betul. Dia pasti bukan menteri yang mewakili UKM. Jadi hati-hati ke depan dalam memilih struktur tim ekonomi ini. Harus betul-betul orang yang bisa kerja koordinatif satu sama lain, karena musuh kita ini memiliki satu kecenderungan lintas dimensi juga, kira-kira begitu. Berarti itu kira-kira itulah langkah-langkah yang pemerintah harus lakukan mungkin? Harus lakukan, mau sekarang, mau presiden berikut terserah. Iya, itu harus dilakukan, impor ilegal. Kedua, saya berharap jangan lakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya gimmick seperti kemarin itu ya, bakar impor pakaian bekas. Cuma 2,2%, Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap UMKM. Justru Stupid. yang mematikan itu yang tadi sudah disebutkan. Itu namanya gitu ya. stupid policy. Jadi menurut saya yang Tidak sakit. fokus pada yang besar, tapi malah melihat yang kecil Kalau saja. mau bahasa akademiknya, Iya. kebijakan yang nggak memenuhi Oke. kaidah-kaidah Pareto, tapi bahasa Baik. umumnya stupid aja Oke, gitu. Pak Alamsyah, Mas Bima, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi kita sedikit mulai terbuka nih. Iya, mulai Kenapa terbuka. kemudian banyak pedagang-pedagang, terutama tadi di Tanah Abang, mulai sepi gitu kan. Nah setelah ini kita juga mau dengar nih, kira-kira bagaimana sih cerita-cerita teman UMKM dan juga terutama yang di Tanah Abang Ya. begitu ya. Dan juga jadi perwakilan Asosiasi UMKM Indonesia. Nanti kita akan dengarkan cerita mereka, mungkin curahan hatinya mereka juga gitu ya. Usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.